kegiatannya apa aja sih, Lang? Bang, kegiatannya kayak gini. Oh, iya. Kayak gitu ya, Lang ya? Kalau gitu ajak deh teman-teman kamu yang lain biar seru mainnya. Ini mau jemput ke kawalan. Oh, kalau mau ikut daftarnya di mana, Lang? Daftarnya di sini aja, Bang. Oh ya udah, hati-hati ya di jalan ya, Lang ya. Oke. Bersenanglah kau pulang, ucap-ucap petualang. Wuhuu, asik. Kawan, ini dia tebing tempat kami biasa bermain. Laut yang berwarna hijau kebiruan berbatasan dengan tebing karang yang sangat tinggi ini. Kalau kalian tidak pernah melompat seperti ini, jangan mencobanya ya kawan. Berbahaya. Kalau kami sih sudah ahlinya. Jadi jangan ragukan lagi kemampuan kami. Karena kami anak pulau, laut sudah menjadi tempat kami bermain sehari-hari. Hihihi. Tempat ini namanya Sidov dan teman. Kalau sore-sore berkunjung ke sini, kalian akan disuguhkan pemandangan matahari tenggelam yang sangat cantik. Hihihi. Shh, jangan bersuara ya. Nanti hewan buruannya kabur. Ter. Oh. Pak, di sana masih ada. Api kerap. Kenapa dia ke sini? Nah, itu dia hewan buruan kita. Ayo, kejar! Kawan, kami sedang berburu babi hutan. Selain menjadi hama, binatang berceleng ini biasa kami buru untuk dijadikan binatang peliharaan. Ayo, kejar Brownie! Anjing milik kami ini sangat andal dalam berburu. Aku yakin mereka pasti bisa menangkap si penghuni hutan ini. Hore, hore! Kami berhasil, kawan. Kalian memang anjing pintar. Mari bawa hasil buruan kita. Hai teman-teman, beta punama Eli, si bola dari Tani Markai. Beta punama Peter, kalau beta Arnold, kalau beta Raul. Ayo teman-teman, ikut katong bertualang. Ayo. Yuhu. Kawan, kami anak dari Indonesia bagian timur. Kampung kami terletak di Pulau Tinambarkei, bagian tenggara Provinsi Maluku. Kalau kalian lihat di peta, pulau kami terletak di selatan Pulau Kei kecil. Meskipun pulaunya terlihat kecil, tapi kami punya kekayaan alam yang banyak. Laut kami, alam kami, anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Kami beruntung bisa memilikinya. Kita turun sudah. Sudah, balik sini sudah. Balik sini balik. Awas, kawan, untuk
untuk membersihkan sampan tidak perlu ke bengkel seperti kita membersihkan mesin motor. Alat yang digunakan untuk melepas lumutnya juga sederhana. Yap, pasir pantai. Pasir ini akan berguna sebagai amplas. Butir pasir ini akan merontokkan lumut sampannya. Ayo, gosok yang kencang. Butuh kerja sama yang kompak nih supaya cepat bersih. Nah, sedikit demi sedikit mulai terlihat bersih tuh. Kalau lumutnya sudah rontok, tinggal kita bilas pakai air laut. Idris, selesai lah atau siram sudah? Siram. Siram bebas, katong siram. Tada! Bersih kan? Sudah telah katong balik. Nah, kalau sudah begini, sampan pun akan melaju dengan cepat. Sudah ingin ke belum? Sudah. Katong ngapi pancing dulu. Kompi sudah, terima kasih lah. Iyo. Silakan melanjutkan perjalanan ya, Dris dan Hen. Kawan, menjaga kebersihan bukan hanya berlaku untuk tubuh kita saja, tapi juga termasuk benda yang kita gunakan. Eko, kaya naskah tajari ko ha. Walang na ito ah. Alat ba ito naskah tila? Bola! Dah! Halo, teka mamamati. Kansa. Walah, ada apa dengan Paman Brandy? Sepertinya beliau sedang kesulitan. Biba pa ba yeje? Pegang pi mana? Katong mapi pancing. Iyo, mapi pancing. Ada pencet tentang dari jaring ini. Aku bantu kau supaya buka dulu. Nanti katong empat turun saja. Oh iya. Iyo, turun sudah. Iya. Kawan, daerah kami merupakan jalur perlintasan Teteruga alias penyu. Makanya jangan heran kalau ada penyu yang tersangkut pada jaring paman. Teteruga ini pada bulan tertentu akan berpindah tempat dari Australia menuju Pulau Kei kecil. Wih, jauh juga perjalanannya ya. Sepertinya teteruga yang kami selamatkan ini merupakan sejenis penyu sisik. Waduh, untung tidak kena kepala kita. Sebentar. Ternyata kelapa ini jatuh karena ulah si hewan bercapit si ketam kenari. Ketam kenari merupakan hewan bercapit yang biasa memakan buah kelapa. Ia menggunakan capitnya sebagai pegangan pada batang pohon kelapa. Lucu ya, masih ada yang lebih jago memanjat daripada aku. Hihihi. Sebenarnya, ketam kenari merupakan hewan nokturnal atau biasa aktif pada malam hari. Namun bukan berarti pada siang hari ia tidak bisa bergerak. Buktinya ini nih. Diam-diam dia memanjat pohon kelapa untuk mencari makanan. Ayo teman, kita pindahkan. Jangan sampai ada orang yang tertimpa buah kelapa akibat kelakuan binatang bercapit besar ini. Hehehe. Hati-hati harus kau jatuh. Iyo, pegang kuat. Supaya aman dari capitan ketam kenari, gunakan belang senar ini. Jadi kita tidak perlu memegang ketam secara langsung. Tera. Hore, dapat. Diam ya, ketam pintar. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Tenang saja. Bolang turun bolang. Turun. Oh, banyak jatuh. Sudah lepas sudah bolang. Sekarang. Oh. Pembeli pakai apa? Kenapa sini di sarang ini? Ayo.
tempat ketam kenari biasa bersembunyi pada siang hari. Yap, Nala. lubang. Bela kelapan. Sebelum kita meninggalkannya, kita beri ia bekal makanan dulu ya, supaya ia laparan. Makan yang banyak ya, supaya kamu cepat besar. Oh iya kawan, ketam kenari merupakan hewan yang dilindungi. Jadi jangan coba-coba menangkapnya ya. Mari kita jaga dan lestarikan satwa dan seisi alam bumi pertiwi kita. Nala. Jangan tercabut kasi. Yuhu, asik sekali. Bisa berlari bebas dan jungkir balik di pasir seperti ini. Rasanya seperti bermain di atas kasur milik ibu. Hehehe. Tidak usah takut kotor, karena pasir pantai di sini bersih. Bolang, Lil paling banyak sini bolang. Ayo kita kumpul sudah. Ayo, sudah kamu turun. Kawan, buah yang kami ambil ini namanya lil. Pohon buah lil ada banyak loh di Pulau Tanimbarkei. Nah, terkadang pohon lil tumbuh di pesisir. Jadi sering sekali buah hanyut terbawa air laut. Ayo, kumpulkan yang banyak. Karena buah ini manfaatnya banyak loh. Hihihi. Wow, binatang na paling banyak ini. Di mana, Bor? Bukan. Sampai. Guys, cepat, boy. Bolang ah, kayu masih kurang kau. Raula. Ya. Aku jadi turun batu-batu banyak di bawah. Iyo. Arnold, Raul, cepat ambil yang banyak rantingnya. Ini dia nih kawan, salah satu manfaat buah lil. Kata ibu, pada zaman dahulu, buah lil sangat berguna untuk kesehatan rambut. Buah lil yang dibakar bisa membuat rambut menjadi tebal dan hitam jika bubuk yang telah dibakar dioleskan ke kepala. Tapi sebelumnya buah lil harus dikupas dulu. Yang dipakai hanya bagian dalamnya yang putih saja. Kemudian dibakar deh. Bolang ah. Taruh lil sudah. Iyo. Api sudah menyalan. Buah lil yang terbakar api akan mengeluarkan minyak yang harumnya persis seperti minyak kemiri. Dari minyak inilah khasiat buah lil kita dapatkan kawan. Tumbuk yang halus sampai lil yang telah dibakar akan berbentuk serbuk. Kalau sudah halus, siap deh dipakaikan ke Raul. Rambut Raul yang kemerahan akibat sering terkena terik matahari akan kami bantu hitamkan pakai serbuk buah lil ini, supaya rambut Raul jadi lebih sehat. Ayo Raul, dipakaikan yang banyak ya, supaya rambutmu yang pirang itu jadi menghitam. Oh iya kawan, untuk mendapatkan khasiat dari buah lil, kita harus mengoleskan serbuk lil secara teratur. Jadi butuh waktu untuk bisa menyuburkan rambut menggunakan buah ini. Maklum, karena berasal dari bahan alami, jadi prosesnya pun juga lama. Yang terpenting tidak mengandung zat kimia. Jadi aman deh untuk tubuh kita dan juga lingkungan. Hehehe. Yoho! Saatnya mencuci rambutnya Raul nih. Soalnya rambut yang dioleskan serbuk buah lil tadi sudah mengering. Ayo cepat, kita cari air bersih. Ini dia nih kawan, tempat air bersih yang kami maksud. Karena kami hidup di pulau, jadi kebanyakan air bersih di sini payau.
Nah, air yang kami ambil ini pun juga payau loh. Kata kakek, di dalam kolam air ini ada lubang yang langsung menembus ke laut. Makanya air di sini payau. Selain itu, jika air laut sedang pasang, maka air di gua Kuak ini juga akan ikut pasang. Turun. Ayo Raul, saatnya membersihkan rambutmu. Kawan, Raul adalah sahabat kami yang paling kecil. Makanya kami sangat sayang terhadapnya. Meskipun terkadang Raul suka nakal. Hihihi. Yippee! Lanjut bertualang lagi yuk. Kawan, selain hotong, kami juga memiliki makanan pokok lainnya loh. Nah, ini dia nih pohonnya. Yap, ini namanya buah raja. Sejenis tumbuhan pakis haji yang tumbuh liar di desa kami. Batang mayel kayak sunaken ulu. Buah raja bisa diolah menjadi tepung, yang nantinya menjadi bahan utama kasoami yang merupakan makanan khas di Tanim Bargei. Karena pohonnya tinggi, kita harus gunakan batang pohon untuk merontokkan buahnya. Afinaken ulu. Tailang unafo sidaki dokris. Rasken to. Midapo tas dobo. Ayo, bantu aku mengambilnya ya. Jangan lupa yang banyak, kawan. Hihihi. Sebelum diolah menjadi tepung, kita harus kupas dulu dari kulitnya. Buah raja memiliki getah, makanya nggak bisa langsung dimakan. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Nah, ini dia nih tahapan yang harus dilakukan sebelum buah raja bisa diolah menjadi makanan. Buah raja harus direndam di air laut. Gunanya untuk menghilangkan getah yang terdapat di buahnya. Kandungan garam pada air laut bisa melepas getah yang menempel pada buah raja. Merendamnya memerlukan waktu hingga 3 hari supaya buah raja benar-benar terlepas dari getahnya. Jangan lupa ikat yang kuat supaya keranjang nyaman ini tidak hanya terbawa gelombang air ya. Nah, yang terakhir, tindih dengan karang supaya keranjang ini lebih aman. Oh iya, setelah direndam di air laut, kita harus rendam di air tawar ya. Gunanya supaya buah raja terbebas dari air laut selama perendaman. Merendamnya dalam waktu yang sama, 3 hari. Kalau sudah diangkat dari rendaman air tawar, jangan lupa dijemur ya kawan. Menjemurnya tergantung seberapa panas sinar matahari. Kalau sudah kering, artinya buah raja siap ditumbuk. Soal tumbuk menumbuk, serahkan pada aku dan Eli. Kami jagonya. Hihihi. Buah raja yang sudah kering akan lebih mudah hancur jika ditumbuk menggunakan alu. Neto. Kalau sudah jadi tepung, harus disaring dulu untuk memisahkan tepung yang halus dengan yang masih kasar. Nah, yang sudah halus inilah sudah siap diolah menjadi bahan makanan. Sudah, bahan makanan jangan dibuat mainan dong. Aduh, kalian ini. Ya, malah aku deh yang kena. Hahaha.
Kami sangat bahagia karena kami 4 sahabat yang berbeda, namun tetap bersatu. Kami harap akan selalu bersama hingga kami besar nanti dan bisa menggapai cita-cita kami sebagai penerus bangsa yang berguna untuk negeri. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Teruslah bersatu Indonesiaku. Kami bangga menjadi bagian dari anak bangsa. Salam cinta, anak Indonesia. Indonesia sejak dulu kala.